suksesnya MTQ di wilayah Desa Dukurjo khususnya wilayah Kecamatan Mentewe adalah pian-pian kesejahteraan, artinya nama baik wilayah Kecamatan Mentewe dibantu dengan banser. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga dalam penyampaian saya ini tidak ada yang tersakiti, baik secara lisan saya, secara perkataan saya. Sekali lagi saya mohon maaf secara lisan saya hanya sekedar manusia biasa, banyak kesalahannya, namun kesalahan itu adalah hanya sebatas manusia, yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersambutan dari Kepala Desa Dukurjo, dan acara selanjutnya berkuasa inti untuk pengajian atau pengawasan di satu tim yang akan dibawakan guru kita, yaitu Kiai Mutohan. Bapak Kiai, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Quraba al-ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepala Desa serta sekarang juga yang kami hormati pengurus mushola, imam mushola, dan istiqomah, dan juga seluruh tokoh-tokoh agama wabil khusus akhirnya juga Ustaz Rahmat, dan juga Ketua Ansor, Ketua Ansor, dan juga sahabat-sahabat Ansor, lebih khusus masyarakat lebih khusus tamu undangan yang hadir di malam hari ini yang sama-sama kita hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan maaf kepada bapak dan
istiqomah, nanti seadanya sekuat semampu kami akan kita utarakan rutinitas kita istiqomah kita. Perkenaan beliau tadi menyampaikan tentang masalah apa itu bangsa, apa itu silaturahim, Islam dan sebagainya. Kemudian disampaikan beliau Islam yang di daerah kita atau di negara kita itu sebenarnya asalnya cuma ada dua, yang menurut Muhammadiyah KNU atau NU dari Muhammadiyah. Itu dulu, mulai nggak terlalu rame-rame, rame kok NU baru Muhammadiyah itu dulu. Dan beliau pun muasisnya, pendirinya itu satu perguruan. Ya mereka ngajinya mungkin saya pun apa Bangkalan, cuma berdirinya itu dahulu Muhammadiyah daripada NU. Ya, sampai ini kebahasannya apa itu ahli sunnah? Ahli sunnah itu mempunyai pedoman prinsip yang kita pakai. Masalah syariatnya itu imamnya ada imam tak, imamnya imam tak visual. Cuma yang kita prinsip yang paling utama yang kita pakai itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma. Yang keempat adalah qiyas. Ini prinsip yang kita bawa. Jadi dasar-dasar yang kita pakai itu tidak melenceng dengan aturan-aturan yang ada. Maka Al-Quran, ya kenapa kok maka Al-Quran? Iya, istimbat hukum itu berawal dari Al-Quran hadis. Dan dari Al-Quran hadis tersebut itu enggak serta-merta kita bisa makan mentah-mentah. Di situ itu kadang ada lafaz yang berlawanan atau ayat-ayat yang berlawanan dengan hadis. Ayat-ayat berlawanan, maka kita satukan. Timbullah suatu hukum, maka itu kita membutuhkan untuk memahami Al-Quran itu diantaranya menggunakan ilmu tafsir. Untuk menentukan suatu hukum kita membutuhkan yang namanya usul fikih, kaidah fikih dan lain sebagainya. Setelah itu yang kita gunakan diantaranya adalah ijma kesepakatan ulama. Jadi ulama bukan ulama ngawur, ulama yang ahli semuanya. Sekarang sudah tidak ada ulama yang ahli ijtihad, itu sudah tidak ada. Ulama yang ahli ijtihad itu cuma 4 yang disepakati ulama, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu tidak ada. Terus selanjutnya qiyas itu mencari titik temu di suatu permasalahan. Zaman Kanjeng Nabi dengan konektasi itu tidak ada. Dan kita apa hukumnya kasih kalau kita makan? Jadi hukumnya adalah nawa. Jawaban sama mesti haram. Apakah ada kasih zamannya Rasulullah bersama hukum haram? Dan itu kita membutuhkan yang namanya qiyas. Setiap perkara yang muskil memakruhkan itu yudul al-akal, bisa menutup kepada akal. Setiap perkara yang bisa menutupi akal, maka itu hukumnya haram. Jadi sing bisa bentuk istilahnya yang bisa menutup pemikiran kita, merusak akal kita, itu hukumnya haram. Jadi setiap perkara yang memakruhkan itu bisa menutup kepala kita, tidak bisa berpikir sehat kita. Itu kiasnya di situ. Terus macam-macam permasalahan yang muncul akhir-akhir ini kan banyak. Nah kita langsung ke zamannya Rasulullah, banyak yang tidak ada kita temukan zaman kita. Maka itu kita butuh yang namanya ya. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nanti kalau masalah akidah, pemahaman masalah tauhid itu kita mengikuti 2 imam, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan Imam Abu Hasan al-Maturidi. Itu yang kita. Dan tarekannya kita memakai siapa? Di antaranya adalah Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu prinsip-prinsip yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ngawur ahli sunnah wal jamaah itu.
Terus di antaranya prinsip yang dipakai oleh Ahlussunnah atau NU kita itu apa? Mengawal NKRI. NKRI yang adalah apa wae sing bisa merusak negara awak dhewe itu musuh kita. Apapun yang bisa mencerai-beraikan negara kita itu musuh kita. Jadi kita nggak rela. Kenapa kok bangsa aneh? Kenapa awal begitu? Apa begitu? Itu bukan masalah apa halal haramnya saja tidak. Yang paling penting itu adalah kerukunan. Kita mengawal di situ itu. Itu juga mengenai apa itu gereja atau umat menghormati orang lain. Apakah salah? Apakah kita dilarang di dalam masalah agama kita menghormati orang lain? Sehingga oleh sampai melok ibadah mereka itu tidak oleh. Kafir yang ada di negara kita itu kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang dijaga oleh Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi itu sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Ya kafir yang bisa kita perangi itu siapa? Kafir yang memerangi kita itu bisa kita perangi. Jadi kalau kafir yang berada atau non-muslim yang berada di negara kita itu adalah non-muslim yang dilindungi oleh undang-undang yang sah. Ya orang kok melawan pemerintah itu hukumnya buat. Buat itu apa? Orang yang menentang pemerintah halal berarti. Yang mengawali tentang pemerintah yang sah ya. Pemerintah yang sah kok yang baik itu mau keluar daripada pemerintah yang sah itu jenenge itu. Kita semua paham dan itu semuanya paham. Yang masalah hukum-hukum agama itu insya Allah mereka paham. Jadi kalau berdebat di medsos tidak ada ujungnya. Kita lebih baik diam. Bukan kita nggak tahu hukum. Kita nggak tahu tentang masalah dasar-dasar. Kita semua tahu. Cuma berdebat yang nggak ada ujungnya itu jabat-jabat usia. Buat apa? Itu yang kita. Jadi mengawal NKRI dan melindungi para ulama itu tugas kita. NKRI siapa saja ya. Istilahnya kalau masih warga negara Indonesia ini dilawan dibantu oleh Pakistan. Terus di sini ini kita mempunyai istiqomah bapak-bapak dan juga antara tempat setiap pertemuan. Jadi kita ganti-ganti. Pembusuhan ini mungkin tidak malah tidak lagi. Tujuannya apa? Dia mengenalkan Ahlussunnah wal Jamaah masyarakat kita. Dia dulu juga awal tentang masalah apa Ahlussunnah wal Jamaah atau NU dan juga Bansur Ansor yang membuat awal. Jadi sing mendirikan di menikah Hasyim Asy'ari, dia juga ikut andil di dalam masalah kemerdekaan negara Indonesia. Ya, kita ganti-ganti dan kita membaca kitab itu rukun dari satu bab awal sampai ini, malam ini mungkin sampai ke bab kesunahnya sholat. Kalau rukun-rukunnya sudah kemarin, rukun-rukun sholatnya di setiap malam ganti-ganti ya. Supaya masyarakat kenal kita sudah terakhir menambah persaudaraan, menambah kerukunan dan sebagainya. Ini adalah misi kita. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut di dalam pembacaan kitab Fathul Qadir yang kemarin itu sudah selesai tentang masalah rukun-rukun sholat. Sekarang kita lanjut buat sholat dan sunatnya qabla rukun ila syai'an. Qala ma'afu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum iddaraini amin ya rabbal alamin. Wa sunatnya qabla rukun ila syai'an. Adapun beberapa kesunahan sholat sebelum masuk menjalankan sholat itu ada dua. Yang pertama adalah azan. Yang kedua adalah qomat. Jadi ini nggak harus jamaah. Sampai sholat sendiri pun, kalau sholatnya itu sholat maktubah, itu disunahkan sampai azan dan qomat. Ya.
di saat kita menjalankan azan itu ada juga kesunahan-kesunahan. Jadi meskipun masusul iklan dikumpul waktu sholat mafruḍah. Kapan sholatnya itu sholat fardu, yang kita jalankan itu sholat fardu, maka kita ini disunahkan untuk melakukan azan dan juga qomat. Ini kapan yang kita jalankan adalah sholat fardu. Ya, azan itu apa? Azan itu adalah zikir yang dikhususkan, yang tujuannya adalah untuk memberitahu ini sudah masuk waktunya sholat. Maka orang azan itu sebenarnya hewan zarate. Sebenarnya di antaranya itu badai, itu di antaranya. Jadi sudah tadi orang azan tidak sakit, tapi yang untuk latih nggak ada masalah juga. Karena apa? Kita juga butuh untuk meditasi. Maksudnya kalau tempat-tempat yang dibuat prinsip untuk masyarakat kita seperti masjid jami, di masjidnya usahakan di masjid itu kalau azan adalah orang yang sudah tua atau orang-orang yang sudah balik. Jadi bukan masuk sholat. Apa yang bikin masuk sholat itu? Allahu Akbar, dan seterusnya. Cuma di sini tatkala kita mengucapkan hayya 'alas shalah sampai disunahkan untuk menghadap ke arah utara. Hayya 'alas shalah itu sampai ke sunahnya madhep ke arah utara. Pertama kali kan kita dicek madhep ke arah kiblat. Nanti tatkala hayya 'alas shalah itu sampai ke sunah kok bukan ke utara, ke arah kanan. Karena apa nanti kalau kita beda tempat, kalau di Indonesia kan hadapnya ke barat, karena lain tempat yang lain. Ke arah kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu kesunahnya adalah kita menengok ke arah kanan. Ada dua ya, hayya 'alas shalah ada dua. Terus nanti hayya 'alas shalah kita disunahkan untuk menengok ke arah ini. Ini hayya 'alas shalah kan ada dua kita masih ada ke kiri. Nanti kalau Allahu Akbar kembali lagi ke arah kiblat. Terus sampai la ilaha illallah. Begitupun tatkala qomat, itu kan ada qala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Termasuk di azan juga ya. Minta maaf saya itu kadang benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus nanti berlanjut ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada wawunya, ada. Yang benar gimana? Nggak usah, ini bukan syahadat. Kita ada. Nggak ada wawu atofnya itu nggak ada. Sendiri-sendiri dalamnya. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan syahadat. Dihilangkan wawunya. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak kalau orang yang Allah asyhadu an la ilaha illallah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang maksud? Kalau ditambahi waktu. Qamati sholat, qamati sholat. Ya, apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah, ya itu madhep ke arah kanan sana. Hayya 'alal falah hadap ke arah kiri. Qamati sholat, qamati sholat. Dan begitu juga nanti itu tatkala setelah azan itu ada kesunahan sampai untuk berdoa dengan doa yang ada. Kalau lebih nanti itu setelah azan itu kalau sampai ada amalia sampai amalkan. Ya mulanya UNU itu pengerean ujian ini. Orang lain mengatakan kita karena dia itu tidak tahu. Banyak yang sekarang, itu gak enak kalau tuntunan dari Rasulullah bid'ah itu. Kita ada dasar. Orang pujian itu orang puji dengan Gusti Allah. Apa salah memuji dengan Gusti Allah? Ini waktu mustajab, waktu yang baik di antara azan dan juga qomat. Waktu yang baik, mulanya ada pujian. Ada Quran, Rabbana ya Rabbana. Kalian itu ada doa kalau. Ya doa setelah azan sebelum qomat itu mustajab.
terus diatur oleh para wali-wali tertentu begitu. Termasuk malih niki wau tahlil dihukumi bid'ah. Ya, kita nggak menyerang siapa-siapa, kita menerangkan amalan kita. Saya nggak menyerang siapa-siapa. Kita menerangkan amalan kita, menjelaskan amalan kita. Tahlil, orang itu nggak mungkin nggak kumpul dengan orang lain kan betul mungkin bang. Jangan kumpul kalau orang dia itu mega ibaratnya menang juga mungkin orang betul menang mulai sampai kumpul kalau kan ini. Mungkin orang betul. Pasti berbicara. Kalau pembicaraan itu habis, ibarat pembahasan habis, kira-kira merasa liwang bagaimana? Maka di sini ada kita punya kumpulan setiap malam Jumat sekali supaya orang minggu satu silaturahim malam Jumat. Kalau bisa menjadi silaturahim, orang boleh tangga-tangga. Ini orang tahunan lah mungkin sampai buta orang bulan menjadi tangganya sisi-sisi. Tak mungkin orang aku dicontoh kalau tangga kunci. Nek bukan enten antara tahun dan dua. Terus selanjutnya, ibarat ada orang mati ada 7 hari, ada sehari dan sebagainya. Memang sudah apa? Taziah minggu kalau lebih dari 3 hari itu hukumnya makruh. Memang benar. Saya nggak menolak itu hukum tersebut benar. Dan nek iso gak usah merepoti, jadi udah direpoti. Wong sing kesusahan itu siapa yang nyalahkan? Bener, itu memang benar. Sekarang katakanlah ada orang mati masak, itu yang masak kira-kira keluarganya yang ditinggal mati apa orang lain? Orang lain, karena tetangga kita kalau yang datang itu. Dan mereka datang itu enggak nomor itu enggak tangan kosong. Kalau di Jawa saya itu bawa beras dan sebagainya. Ya, kalau di Jawa kan di sini kan bawa uang tak berapa isinya dimasukkan ke amplop itu kan untuk membantu. Tatkala mereka itu berada di dalam kesusahan, ibaratnya meninggal, Moroko dikubur langsung dikubur, kayaknya orang bilang kira-kira tambah susah betul. Kita datang untuk menghibur, daripada bisa kita datang untuk tujuannya menghibur, ngomong sehingga enak gunanya, kita kumpulkan kata-kata tersebut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sudah dirangkai oleh para ulama, bukan orang sembarangan. Termasuk bacaannya yang diambil itu adalah Fatihah. Fatihah itu ada fadilah tersendiri. Wonten fadilah itu Fatihah umum Quran. Jadi kunci daripada semua perkara yang ada di makhluk Allah itu terangkum menjadi Al-Quran. Ya Al-Quran itu mau terangkum menjadi surah Yasin. Mana mau tahlil kenapa Yasin ini Pak? Kenapa Yasin itu kau berquran? Jadi diambil di situ itu terangkum di dalam surah Yasin itu. Fadilahnya sangat banyak. Bukan nggak ada dasar ulama-ulama kita menganggap itu tadi. Ya terus diantaranya itu dia Al-Quran di surah Yasin itu terangkum di dalam Fatihah. Jadi surah Fatihah ini banyak umat-umat terdahulu yang atau dikatakan untuk cemburu dengan umat Nabi Muhammad karena apa? Umat Nabi Muhammad itu ngomong ayat atau surat Fatihah satu mata yang diulang itu. Jadi tenggine Yasin itu termuat tenggine Fatihah. Di Fatihah nanti itu termuat di dalam Bismillah. Biasa. Terus bacaan ini semuanya ada bacaan. Jadi setelah azan itu memang kita disunahkan sholat musik yang untuk sahur seminggu, terus sholat qobliyah. Di antara yang kesunahan terus kita koma. Itu sebelum kita menjalankan sholat. Terus bersunan pada dukul biasa. Jadi ada kesunahan yang kita jalankan sebelum sholat, dan juga ada kesunahan yang kita jalankan setelah sholat. Di dalam sholat bukan setelah ya. Kesunahan yang kita jalankan sebelum sholat itu ada 2, azan dan qomat. Terus di saat sholat, itu adalah di saat sholat itu ada kesunahan, ada 2, sunnah abad
dan sunnah hayat. Sunnah apa itu apa? Menyisbah. Tatkala kita meninggalkan itu disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah apa? Bukan kabeh sunnah ya. Jadi sunnah apa itu tatkala kita meninggalkan maka disunahkan untuk menjalankan yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud yang kita lakukan sebelum salam. Salam yang pertama. Tapi tatkala sujud tersebut itu harus kita tatkala bergerak. Ini harus adanya dalam hati saya yang sujud sahwi. Ini 2 kali. Bacaannya adalah subhanallah la ya'lamu wala yasmi. Itu sunnah. Jadi kok gak hafal itu sampai ya subhanallah tak rokok. Ini pergerakannya itu tadi. Jadi Allah Akbar sujud, terus duduk, sujud balik, terus salam, mau tahiyat balik. Ya. Jadi langsung salam setelah itu. Ya apa saja sunnah apa itu diantaranya adalah tasyahud awal. Kalau kita sholat contohnya isya, untuk tasyahud awal ini bersujud, nunggu, terus akhirnya ngadep. Posisi kalau sudah berdiri sampai ini aku tahiyat awal, boleh nggak kita duduk lagi kembali ke tahiyat awal, boleh nggak? Tidak berbolehkan. Tatkala kita itu sudah menempati tempat